moderator. Pertama-tama saya apresiasi dulu kepada Bapak Direktur Utama jajaran direksi Rumah Sakit Sanglah, RSUP Sanglah, teman-teman PPRA yang sudah menyelenggarakan acara ini berkaitan dengan masalah resistensi dan COVID-19 ini acara yang luar biasa saya rasa yang banyak diminati dan banyak ditunggu oleh teman-teman karena di dalam kontennya nanti akan membantu sekali bagi teman-teman pelaksana pejuang kesehatan untuk menangani COVID ini sebaik-baiknya. Yang kedua, apresiasi saya kepada teman-teman narasumber, Dr. Susilo Utama, Dr. Dwi, mikrobiologi ini sudah sama-sama berjuang dengan AMR bersama Dr. Alex, sudah lama sekali saya rasa ya. Kemudian Dr. Herlina Burhan ini yang selalu ditunggu-tunggu karena memang beliau kepakaran terhadap COVID-nya sudah tidak bisa ditandingi lagi. Luar biasa sekali pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi. Dan kepada para pendengar semuanya, para penyimak dari acara webinar ini. Saya akan mulai dengan judul ini perkembangan KPRA nasional. Sebetulnya kenapa ya saya dikasih judul ini ya, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak memberi informasi kepada teman-teman bahwa KPRA itu masih berjalan meskipun di suasana pandemi seperti ini. Para sejawat semuanya, Bapak Ibu semuanya, jadi WHO juga sudah mengingatkan sebetulnya beberapa bulan setelah kejadian COVID-19 bahwa penggunaan antibiotik itu sudah dirasakan meningkat besar sekali ya. Antara 70 sampai 93% pasien-pasien COVID itu overall itu mendapat antibiotik. Padahal infeksinya hanya 7 sampai 10% saja. Nah, ini yang disampaikan Dr. Alex Suranadi tadi ya, bahwa penggunaan antibiotik meski akan mengalami kesulitan bagi teman-teman itu untuk memilah dan memilih kasus mana yang perlu antibiotik, kasus mana yang tidak. Nanti akan dijelaskan Dr. Susila dan Dr. Erlina Burhan. Ya. Kemudian ada penelitian dari Polandia itu juga bagus sekali bahwa diduga pasien-pasien yang meninggal pada COVID itu diantaranya juga akibat dari bakteri resisten karena penggunaan antibiotik yang terlalu lama dan terlalu panjang. Sehingga muncullah reaksi selective pressure dan menjadi bakteri resisten. Kira-kira itu sebagai pembukaan, saya coba ingin melihat apa sih masalah nasional dari bakteri resisten ini. Datanya masih cukup lama karena belum ada pembaharuan. Beberapa ada yang baru memang sudah nanti kami sampaikan. Jadi tentang surveillance antibiotik, bagaimana antibiotik digunakan di Indonesia. Data kami yang kami ingin membandingkan secara jauh saja antara 2005 dan 2016. 2005 itu penggunaan antibiotik kita masih misuse atau tidak ada indikasi, dan overuse masih terlalu lama. Hampir tidak ada bedanya. 2005 antara 55 sampai 76%, 2016 antara 70 sampai 80%. Kita lihat tabel di sini, ini adalah tabel dari Inghesen. Kategori 0 itu kategori antibiotik digunakan dengan tepat. Tepat pemilihannya, tepat indikasinya, tepat dosisnya 0. Kategori 3 itu terlalu lama, overuse. Sedangkan yang 4 itu penggunaannya pilihannya terlalu tinggi jenisnya. Ya. Misalkan indikasinya cephalosporin tetapi diberikan meropenem. Misalkan seperti itu. Kategori 5 itu tidak ada indikasi. Nah, 3, 4, 5 itu kalau kita total kira-kira ya sekitar 80%. Jadi ini tantangan kita bahwa antibiotik ini kita menggunakan 11 rumah sakit pendidikan di Indonesia, itu masih digunakan inappropriate, jadi masih kurang tepat. Harus ada, ini peluang untuk diperbaiki. Apa akibatnya dari penggunaan antibiotik yang misuse dan overuse? Maka kita menggunakan data E. coli dan Klebsiella pneumoniae yang sudah resisten, sudah memproduksi ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase, suatu enzim yang menghancurkan rantai gugus-gugus dari cephalosporin.
Di tahun 2005 data kita tuh hanya 9%. Kemudian naik sampai tahun 2016 itu adalah 60%. Jadi inilah akibat dari penggunaan golongan sefalosporin yang berlebihan di rumah sakit dan kemudian golongan quinolone ya bisa menciptakan bakteri-bakteri ISBL. Nah, di 2019 ini kita sudah bergabung dengan GLAS. Jadi kita di bawah bimbingan WHO dan menemukan prevalensi bakteri ISBL itu naik sedikit sekali. Ini sudah bagus ya, 60,4%. Di Singapura berapa? Singapura sekitar 25%. Ya, masih jauh sekali. Jadi kenaikan kita memang alhamdulillah tidak terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan ini bisa turun di masa-masa yang akan datang. Apa yang harus dilakukan di Indonesia? Kita masih harus mengikuti namanya GAP, Global Action Plan, yang dilansir, yang dirilis oleh WHO. Kita tahu bahwa ini dikeluarkan tahun 2015. Ada 5 poin yang harus dijalankan di semua negara anggota dari WHO. Yang pertama, meningkatkan awareness dan understanding tentang AMR. Yang kedua, surveillance dan riset. Ini harga mati surveillance. Surveillance itu kita tahu berada di mana kita, akan kemana kita, dan apa yang harus diselesaikan melalui riset. Ini penting sekali. Yang ketiga, menurunkan insiden infeksi. Ini PPI. PPI. Jadi peran PPI itu mencegah transmisi, ini yang paling penting. Sedangkan PPRA, KPRA itu mencegah menjadi resistensi. Yang keempat itu optimize use of antimicrobial. Jadi penggunaan antibiotik yang optimal. Apa itu yang optimal? Nanti di belakang kita akan bahas. Kemudian membangun investasi, menemukan tata cara pengobatan baru dan vaksin baru. Nah, apa yang dilakukan KPRA sejak 2015 sampai 2020? Memang KPRA Kementerian Kesehatan itu dilantik pertama kali di tahun 2015. Kami sudah membuat buku pedoman umum penggunaan antibiotik. Ini sedang direvisi, kemudian juga panduan program pengendalian resistensi PPRA. Ya, ini yang edisi pertama. Dan dengan bekerjasama dengan KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, KPRA berhasil menelorkan suatu penilaian untuk rumah sakit, apakah rumah sakit itu sudah mengerjakan aktivitas terkait dengan pengendalian resistensi. Ada 2 standar, standar 4 dan 41, dan masing-masing standar ada 5 elemen penelitian. Ya. Nah, ini jadi kalau akan mengerjakan program PPRA, paling tidak 10 elemen ini harus dikerjakan. Kemudian PPRA juga sudah melatih di beberapa rumah sakit di Indonesia. Memang rumah sakit di Indonesia banyak sekali, ada 2.800 lebih, sedangkan yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan itu sekitar 140 rumah sakit pemerintah rujukan. Ya. Dan setiap negara WHO sudah memerintahkan sebetulnya ya, yang mengharapkan memiliki panduan, yaitu yang disebut National Action Plan atau bahasa Indonesia Rencana Aksi Nasional. Yang pertama itu sudah habis masa berlakunya karena selesai di 2019. Dan yang 2020 sampai 2024 itu sedang drafting, sudah finalisasi, hanya tinggal sekarang ini mendapatkan landasan regulasinya. Harus ada suatu regulasi di mana kalau regulasi ini nanti akan mewajibkan seluruh kementerian itu untuk bisa mengerjakan PPRA ini. Karena KPRA atau PPRA ini bukan milik kesehatan manusia saja, tetapi hewan, pertanian, kemudian lingkungan, itu termasuk di dalamnya. Dan tujuan strategi National Action Plan Indonesia itu tidak 5, kalau WHO 5, kita 6. Ya, karena yang ke-6 itu membangun tata kelola dan koordinasi terpadu, jadi lintas kementerian. Karena bakteri resisten bisa pada manusia di rumah sakit, bisa pada hewan ternak, di peternakan, di hewan peliharaan, bisa di ikan, bisa di lingkungan yang karena tercemar oleh produk-produk antibiotik.
Kami sudah melakukan revisi sekarang ini pedoman penggunaan antibiotik. Ini akan direvisi, jadi berikut dengan peraturan menterinya. Ini sudah drafting juga, ini mendekati selesai. Kemudian, nah ini yang baru, bahwa Indonesia itu selama ini data-datanya kalau kita lihat di peta-peta tabel-tabel di WHO, selalu Indonesia itu berwarna putih, no data. Akibatnya kita tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, WHO sudah membantu dalam Global Antimicrobial Resistance Surveillance. Kita sejak 28 Januari 2019, kita dengan 11 rumah sakit itu merupakan bagian dari surveillance global. Sehingga data-data tadi yang 60,4 itu sudah masuk ke WHO. Dan perangkat-perangkat dari GLAS itu kita sudah membentuk NCC namanya, National Coordinator Center, kemudian ada NRL, National Reference Laboratory, ada 2 di Jakarta dan di Surabaya. Kemudian Sentinel Site, ini sumber data-datanya berasal dari Sentinel Site. Ini ada di 11 rumah sakit. Dan inilah datanya setiap tahun kita wajib mengirimkan data ini ke WHO. Inilah data-datanya, sebagian yang sudah kita kirim ke WHO, dan sebagai akumulasi ESBL-nya ada di poin 60,4. Pedoman antibiotik yang tadi saya katakan, itu kita sudah drafting. Kemudian untuk lebih menekankan penggunaan antibiotik rasional, itu KPRA sekarang sedang melakukan drafting juga namanya Panduan Penata Gunaan Antibiotik di Rumah Sakit, atau bahasa Inggrisnya yang sering dikenal sebagai Antibiotic Stewardship Program. Nah, stewardship itu tidak bisa diterjemahkan. Di negara yang tidak berbahasa Inggris, ternyata sulit menerjemahkan arti stewardship program. Sehingga di Indonesia kita gunakan kata penata gunaan antibiotik. Mudah-mudahan ini cocok. Ini sudah di drafting dan pada bulan Oktober nanti akan di launching. Nah, mengapa diperlukan pedoman PGA? Ini yang keterbaruan dari KPRA. Saya ungkap sedikit saja. Jadi kita sebenarnya sudah mengerjakan pada waktu dahulu kala itu di dalam KPRA. Tetapi di PGA, penata gunaan antibiotik ini lebih ada penekanan sehingga hasilnya itu adalah prospektif, tidak retrospektif. Pada KPRA kemarin itu kita menggunakan retrospektif, jadi kita mengevaluasi penggunaan antibiotik yang sudah digunakan, tapi pada PGA itu kita ke prospektif, bukan retro. Jadi pasien itu tidak akan menerima antibiotik yang salah. Nah, siapa yang harus diperbaiki? Ini datanya ini. Datanya saya ulang kembali. Karena 80% itu penggunaan antibiotik di rumah sakit itu yang tadi, misuse atau overuse. Atau salah pilih. Ya. Nah inilah, sehingga mana yang harus diperbaiki? Sistemnya kah, dokternya kah, atau manajerialnya kah? Baik. Ini adalah ASP sebagai gambaran di beberapa negara yang sudah melakukan program PGA atau ASP. Kita lihat datanya, begitu ASP itu di launching program, langsung penggunaan antibiotik itu turun drastis dengan tidak mengubah outcome dari pasien. Jadi betul-betul ini ya. Jadi bukan hanya Indonesia rasanya ya yang overuse dan misuse. Ya, hampir semua negara juga mengalami hal yang sama. Maka itu kita bersama-sama seluruh dunia mengerjakan ini. Ini adalah beberapa data yang bisa saya himpun tentang kegunaan dari ASP atau PGA tadi. Ternyata sangat menghemat. Ya, tidak. Cost saving-nya dari ASP di Amerika, di Eropa, di Inggris, itu bisa menghemat per pasien per tahun. Nah, jadi selama ini artinya kita itu kelebihan menggunakan antibiotik, sehingga cost kita juga berlebihan terhadap pembelanjaan antibiotik. Bukan hanya itu saja, antibiotik yang kita berikan berlebihan akan memberikan bakteri menjadi resisten, dan bakteri resisten itu memberi dampak yang negatif juga, ya,
munculnya komplikasi-komplikasi yang dikenal sebagai healthcare associated infection. Dan itu membelanjakan anggaran kesehatan yang cukup besar. Nah, PGA atau ASP tadi pengguna apa sih sebetulnya itu? Yaitu suatu pendekatan penggunaan antibiotik yang optimal. Jadi harus tepat jenisnya, tepat dosisnya, tepat rutenya, tepat intervalnya, dan tepat durasinya. Dan ini akan dimonitor dari hari ke hari. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesembuhan pasien. Jadi sama sekali tidak ingin mengintervensi kepada teman-teman sejawat dokter, tetapi kita berupaya pasien mempunyai hak untuk sembuh dengan optimal. Ini adalah kebutuhannya, jadi rumah sakit nanti akan harus memiliki guideline yang sudah update, PPK, SOP, kemudian menggrouping antibiotik sesuai dengan keinginan WHO, ada group access, watch, dan reserve. Nanti kita lihat di belakang. Kemudian yang penting adalah adanya otorisasi persetujuan antibiotik. Nah ini yang paling baru. Ini yang bisa berpotensi bermacam-macam, ya. Karena ketika dokter itu menulis resep, belum tentu resep itu bisa dilayani. Harus melalui otorisasi persetujuan antibiotik. Nah, dokternya langsung kemudian otorisasi dokter apa dong? Kalau memang kebebasan dokter itu dibatasi. Sekali lagi, tujuannya adalah kita meningkatkan outcome pasien. Jadi orientasinya adalah kepada kesembuhan pasien. Jadi pada PGA, itu pasien harus mendapat antibiotik yang tepat. Itu hak pasien, kebutuhan pasien. Dan secara etik memang itu yang harus dikerjakan. Jadi pasien tidak boleh salah dalam terapi, harus tepat antibiotiknya, tepat waktunya, tepat dosisnya, tepat cara pemberiannya. Nah, tim PGA nanti berada di dalam tim PPRA atau KPRA. Ya. Ini adalah suatu contoh sehari-hari nanti. Contohnya seperti ini. Jadi ketika dokter akan melakukan operasi sesar, kemudian dokter tadi menulis minta meropenem sebagai profilaksis. Maka resep itu akan turun ke farmasi dan farmasi tahu bahwa sudah disepakati bahwa antibiotik profilaksis bukan meropenem, tetapi cefazolin. Maka ada komunikasi antara tim PGA dengan dokternya, dan setelah disetujui, maka cefazolin diberikan kepada pasien dan operasi bisa diselenggarakan. Pasca operasi, kalau ada resep lagi, pasti akan ditolak oleh farmasi, karena kita sudah tahu bahwa pasca seksio itu tidak memerlukan antibiotik, sehingga no antibiotik pasca operasi. Pasien bisa sembuh pulang seperti yang kita harapkan. Nah inilah cara kerja PGA. Ini salah satu contoh lagi pada profilaksis. Ini untuk terapi juga bisa, tapi ini saya contohkan yang untuk profilaksis karena paling mudah. Misalkan ini struma. Pasien dengan nyonya N dengan 40 tahun, dengan leukosit tidak ada tanda-tanda infeksi, diagnosisnya struma, maka dokternya minta ceftriaxone 1 gram 2 vial, masuk ke farmasi, teman-teman PGA tahu, dilaporkan ke PGA bahwa operasi struma itu tidak memerlukan antibiotik. Maka didiskusikanlah antara tim PGA dengan dokternya, dan dokter operasi tanpa menggunakan antibiotik sama sekali. Pasien pulang, hanya analgetik saja. Nah, inilah contoh-contoh PGA, baik profilaksis maupun terapi nanti akan dikerjakan. Nah, pada era COVID inilah yang nanti ada pendekatannya secara khusus, ya. Karena tadi Dr. Alex sudah menyampaikan sangat sulit memilih bahwa pada pasien-pasien COVID itu mana yang tertumpang bakteri sebagai infeksi sekunder dan mana yang bebas dari bakteri dan hanya murni infeksi virus saja. Jadi persetujuan ini otorisasi persepan. Jadi kalau DPJP menulis resep, maka resep itu dikategorikan menjadi akses, watch, atau reserve. Kalau akses itu bertemu dengan farmasis di ruangan sehingga antibiotik bisa diberikan. Kalau itu sesuai indikasi. Kalau yang watch itu kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo
tim PGA-nya PGA departemen dan akan dinilai. Kalau ini tidak sesuai, maka akan terjadi diskusi antara tim PGA dengan DPJP. Demikian juga kalau reserve. Reserve itu nanti otorisasinya adalah PGA rumah sakit. Karena reserve ini antibiotik yang betul-betul kita awasi dengan ketat sekali. Dan kalau tidak sesuai, maka akan terjadi diskusi antara DPJP dengan tim PGA. Nah, yang mengubah nanti adalah DPJP-nya menulis resep yang benar, kemudian nanti akan dilayani seperti apa adanya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Bapak Ibu bisa menyusun akses buat riset, tetapi jangan terlalu menyimpang. Jadi di akses itu adalah antibiotik yang pada umumnya sering digunakan sehari-hari. Amisin, amoksisilin, ya, ciprofloxacin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang WATCH itu sudah antibiotik yang berpotensi memicu terjadinya bakteri resisten. Maka itu harus kita awasi. Dan ini ada azitromisin di sini, apalagi sekarang era COVID ini sangat banyak sekali penggunaan levofloxacin dan azitromisin. Dan ini adalah kategori WATCH. Jadi pemberian antibiotik yang kategori ini harus disetujui oleh tim PGA. Nah, PGA departemen. Kalau PGA rumah sakit yang ini, golongan meropenem, vancomycin, piperacillin, tigecycline, linezolid, dan lain sebagainya. Apalagi golongan obat yang SAS, yang tidak ada di formularium, tetapi ini bisa diakses secara khusus. Maksosol injeksi, colistin, polimisin. Biasanya ini adalah kita gunakan untuk bakteri-bakteri yang sudah pan-resisten. Nah, inilah antibiotik yang harus dikelola dan diawasi oleh teman-teman PGA. Ini saya sampaikan data di Rumah Sakit Dr. Stomo ketika kami, PGA kami, menetapkan akan mengontrol mengendalikan meropenem. Karena penggunaan meropenem pada bulan Maret itu kita lihat ini sebelum COVID, 1.950 file. Selalu sekitar situ. Kemudian pada PGA kita luncurkan di bulan Oktober. Maka penggunaan meropenem pada bulan Desember itu hanya 363 saja. Yang dari 1.950 itu turun menjadi 363. Jadi sangat diawasi sekali. Bagaimana tentang perkembangan bakteri akibat penggunaan meropenem yang kita tekan? Kita lihat di sini, pada waktu peluncuran PGA, itu bakteri yang sudah resisten terhadap meropenem, carbapenem resisten E. coli, itu sekitar 17,19%. Ketika penggunaan meropenem di Rumah Sakit Dr. Stomo tadi turun, maka prevalensi bakteri ini juga turun menjadi 3,13 saja. Nah, inilah bukti bahwa antibiotik itu justru memicu perkembangan bakteri resisten atau meningkatkan prevalensi bakteri resisten. Dengan penggunaan antibiotik yang kita tekan atau kita turunkan, maka prevalensi bakteri resisten pun akan turun dan ini akan memudahkan kita dalam merawat pasien. Ini adalah permintaan WHO pada tahun 2018 bahwa setiap negara itu harus menurunkan prevalensi anti AMR-nya dan juga memperbaiki kinerja pengguna antibiotiknya dengan menurunkan misuse dan overuse secara bertahap. Dan ini adalah garis asumsi kami dari KPRA yang akan kita tekan sampai 2033 mungkin nanti ya, baru bisa turun karena kelihatannya lama sekali. Tapi dengan dukungan teman-teman semua mungkin kecepatan dari penurunan ini bisa tercapai. Sebagai take home message, ini slide terakhir Bapak Ibu semuanya. Jadi MDRO itu multi-drug resistant organism atau AMR itu semakin meningkat dan itu menimbulkan morbiditas dan mortalitas. Sulit tata laksananya, teman-teman sudah pernah merawat mungkin ya. Dan penyebabnya sudah kita ketahui adalah overuse dan misuse antibiotik. Dan MDRO, ketika terjadi MDRO, ini bisa terjadi di mana-mana dan bisa menular kemana-mana. Ya, itu makanya kita kenal sebagai dulu namanya nosokomial, yang sekarang dikenal sebagai healthcare associated infection. Kita semua bagian dari solusi mengendalikan peningkatan MDRO dan PGA atau ASP
merupakan jawaban terbaik saat ini. Nah, ini sedang di drafting bukunya teman-teman semuanya, dan pada bulan Oktober nanti diharapkan ini sudah bisa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan nanti akan kita coba bersama-sama di rumah sakit di Indonesia. Kira-kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, dan semoga acara ini berlangsung dengan sukses dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya sehingga KPRA bisa berkontribusi pada acara ini. Sekian, terima kasih Dr. Alex.